Kalau menurut gue nggak memungkiri ya, maksudnya mereka tuh sampai garis keras gitu. Makanya itu fans-fansnya itu tuh terlalu protektif, dan menurut gue sih wajar sih kayak gitu. Jadi dari lagu-lagunya BTS, dari semua campaign-campaign yang mereka lakuin itu adalah mereka membawa isu-isu sosial sama masalah-masalah sosial. Halo kawantan, welcome to Podcast Bekantan, podcast yang selalu membahas environment, travel, lifestyle, and entertainment. Nah, kali ini saya Farhan Amadava sebagai host di podcast ini akan membahas mengenai segmentasi entertainment nih, yaitu tentang K-pop. Waduh, karena K-pop ini salah satu menjadi fandom terbesar di dunia, terutama di Indonesia. Gitu. Jadi di Indonesia ini salah satu fandom terbesar di dunia. Nah, kali ini kita ada salah satu fandom dari K-pop ini, yaitu Rebecca Lintong. Halo Rebecca. Halo, perkenalkan nama gue Rebecca Lintong, panggilan Rebecca. Gue sekarang lagi sibuk skripsi sih, mahasiswi semester akhir, sama sekalian ada full time job gitu. Oke, berarti lagi sibuk banget lah ya. Lumayan. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai K-pop nih. Karena aku ini nggak terlalu tahu mengenai K-pop, jadi aku pengen nanya kamu tentang K-pop ini seperti apa gitu. Okay. Jadi untuk Rebecca ini udah berapa lama sih jadi penggemar si K-pop ini? Sebenarnya kalau untuk penggemar K-pop sih, gue emang udah lama ya kalau dengerin lagu-lagu K-pop itu. Udah agak lama, udah dari gue kecil. Cuman kalau misalkan jadi penggemar uh, dari salah satu grupnya di K-pop itu, uh, mulai dari 2016 sih. Oke, udah sangat lama sekali ya. Nah, kira-kira grup band apa yang Rebecca suka nih dan kenapa bisa pilih grup band itu? Kalau gue sih sekarang emang dari 2016 itu gue lagi nge-stan sama BTS yang lagi rame ya. Oke, berarti BTS tuh paling rame ya kalau di K-pop ya? Ya mungkin emang sekarang lagi naik daun, jadi ya rame. Nah kan kalau di BTS itu kan ada banyak membernya ya. Kira-kira Ya. lu ada nggak salah satu yang lu paling sukain dari member itu? Ada sih. Biasanya kan kalau misalkan di uh, K-pop gitu ada istilah namanya bias. Jadi bias itu dia kayak salah satu orang di antara di grup itu yang kita sebagai fans favoritin lah gitu istilahnya. Kalau gue sendiri itu di BTS sama V, Kim Taehyung. Oke, V dan Kim Taehyung. Uh, Berarti lu V, ingat V ya? sama Kim Taehyung itu satu orang. Jadi V itu nama panggungnya, dan Kim Taehyung itu nama aslinya gitu. Oh, dua orang. Satu orang, sorry. Oke, kira-kira lu punya nggak sih koleksi foto, album, atau apapun dari si Dianya ini? Ada sih album, photocard, white stick, ya lumayan. Oke, itu lu berapa sering sih untuk koleksi? Misalkan lu sebulan beli satu atau beberapa kali gitu? Kalau untuk koleksi gue sih baru-baru ini ya, soalnya kan uh, gue mulai nge-stan tuh dari SMA awal gitu, jadi mungkin belum belum cukup lah gitu untuk beli barang-barang semahal itu kan. Jadi gue baru nge-stan baru ngoleksi akhir-akhir ini sih. Oke, berarti cukup mahal ya untuk bisa koleksi salah satu dari Lumayan, photocard-nya gitu ya. Oke. lumayan. Nah, pernah nggak sih kamu pergi ke Koreanya langsung atau emang bener-bener udah ngumpulin uang nih untuk pergi ke Koreanya biar bisa nonton si BTS-nya ini? Oh, kalau misalkan ke Koreanya sih emang ada lah pengen gitu ke sana. Nabung juga udah ada gitu, gue sisihin tabungan buat itu. Cuman belum sih, mungkin nanti ya kalau pandemi udah selesai gitu. Oke, siap-siap. Berarti habis pandemi siap-siap langsung ke Korea ya? Soalnya kan Siap, waktu itu oke. BTS pernah datang kan ke sini. Cuman waktu itu gue lagi halangan, jadi eh, nggak sempet nonton konsernya tahun 2016 tuh. Aduh, sayang banget gak bisa nonton.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Rebecca nih. Gue pengen nanya, gimana pendapat Rebecca nih mengenai orang-orang awam yang intinya menganggap K-popers atau fans dari BTS itu garis keras banget. Contohnya ada beberapa waktu lalu yang MCD X BTS itu kan rame banget, parah sampai bener-bener penuh gitu. Itu menurut Rebecca gimana nih? Kalau menurut gue nggak memungkiri ya, maksudnya mereka tuh sampai garis keras gitu. Karena kalau pakai kasus yang kemarin itu tuh yang lagi hype, eh, itu kan kayak kolaborasi gitu. Kolaborasi resmi ya dari si McD itu sama BTS-nya. Jadi kita sebagai fans itu kan pengen lah gitu, mungkin yang nggak bisa beli album atau nggak bisa beli merch atau perintilannya BTS ini pengen sekali-sekali ngerasain buat belilah salah satu merch-nya yang emang official gitu dari si BTS-nya ini gitu. Makanya waktu itu rame banget tuh gitu. Dan kalau menurut gue sendiri sih ini tuh hal yang wajar gitu loh karena sebenarnya nggak cuma BTS aja nih yang kemarin lagi rame. Kemarin itu ada yang rame mungkin yang di Miniso atau apa ada fans-fans lain itu yang sampai ngantri-ngantri gitu. Jadi itu sebenarnya nggak cuma ini, cuma mungkin karena K-pop gitu ya. Jadi orang-orang tuh pada kayak apa nih gitu. Dan sepengetahuan gue juga orang-orang kan juga jadi penasaran apa sih gitu yang dibeli gitu, yang kolaborasi apa sih ini gitu. Uh, itu aja sih paling. Oke, ini ada salah satu hal yang unik nih, yang gue tanya-tanya, kenapa fandom dari BTS itu benar-benar sangat kuat banget, komunitasnya sangat benar-benar solid banget. Itu menurut Rebecca, kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue kan BTS itu tuh dia tuh uh, ada sampai sekarang itu karena dia uh, kalau di Korea itu kan untuk entertainment agency itu dia ada 3 yang terbesar, SM, YG, dan JYP. Sedangkan BTS itu bukan dari 3 agensi terbesar itu, dia benar-benar bangun dari agensi terkecil kayak gitu. Dari agensi terkecil sampai bisa sehebat sekarang gitu kan. Dan fans-fansnya itu tuh karena dia tahu gitu BTS tuh bangun dari kecil, mungkin ada ngerasa keterikatan lah gitu ya sama BTS ini karena emang dari yang bukan apa-apa jadi sekarang sehebat sekarang. Jadi menurut gue mereka itu jadi inilah apa ya, kayak ngerasa protektif gitu loh ke si BTS-nya ini karena udah bisa sampai segede sekarang. Dan menurut gue banyak orang yang manfaatin ketenarannya BTS itu untuk diri sendiri gitu sih. Jadi makanya itu fans-fansnya itu tuh terlalu apa ya, protektif. Dan menurut gue sih wajar sih kayak gitu. Karena banyak yang tadi gue bilang banyak yang manfaatin BTS karena udah sebesar sekarang gitu sih. Oke, berarti dia tuh kayak nggak mau BTS ini dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif dari orang-orang nggak tahu tentang BTS itu ya. Iya. Oke, siap, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita lanjut nih, gue pengen disclaimer dulu kalau kita cuma berdiskusi doang dan nggak ada maksud untuk menyinggung siapapun di sini ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Ini macam pertanyaan anak senja nih. Eh, apa sih dari hidup Rebecca yang akhirnya terinspirasi dan bisa terpengaruh dari K-pop khususnya BTS ini? Kalau dari gue sendiri ya, karena kan gue emang udah jadi dalam fan ini tuh sebagai fan ini tuh udah sejak lama. Jadi pasti hidup gue terpengaruh banyak lah ya sama si K-pop ini. Karena gue fandomnya uh, uh, ARMY ya BTS ini, jadi pasti gue terpengaruhnya sama si BTS-nya ini kan. Sebenarnya di luar sana tuh banyak banget boy band gitu yang lebih kuat dari secara visual, dari secara vokal, dance, atau segala macamnya lah ya, performance-nya gitu-gitu untuk boy band. Cuman tuh kita sebagai remaja gitu kan butuh idola lain yang lebih gitu loh. Nah, si BTS ini tuh datang, maksudnya si BTS ini tuh hadir, dia tuh ngebawa masalah-masalah sama isu-isu sosial yang kita sebagai remaja tuh
mungkin nggak bisa atau belum berani speak up kayak gitu. Jadi dari lagu-lagunya BTS, dari semua campaign-campaign yang mereka lakuin itu adalah mereka membawa isu-isu sosial sama masalah-masalah sosial. Kayak struggle-nya tuh apa sih, kita sebagai remaja struggle-nya apa, mereka selalu bawa-bawa itu. Dan menurut gue itu jadi inspirasi gue sih, karena mereka selalu speak up tentang hal-hal itu yang mungkin kita sendiri nggak berani untuk speak up kayak gitu. Bahkan mereka sempat diundang 2018 ke sidang PBB, dan baru-baru ini di 2021 ini mereka diundang untuk jadi pembicara di sidang PBB yang ke 76 kalau nggak salah. Jadi menurut gue itu selain membanggakan, jadi inspirasi sendiri sih buat gue. Paling itu sih dari lagu-lagunya, lirik-liriknya mereka itu. Kalau misalkan gue lagi down atau sedih gitu, kan kita punya masalah masing-masing ya. Jadi gue biasa pelariannya itu ke mereka. Gue mungkin dengerin lagu-lagunya, nonton konten-konten mereka yang bikin gue happy, kayak gitu sih. Oke, jadi kira-kira nih karya apa sih yang benar-benar, karya dari BTS apa nih yang benar-benar sangat kena banget di Rebecca, mungkin musik tentang lagu ini atau apapun itu? Oh, ya yang pastinya sih lagu-lagunya ya. Kan mereka tuh bikin untuk lagunya itu mereka bikin sendiri kan. Dan yang menurut gue sih lirik-liriknya itu ya yang paling gue iniin sih. Yang menurut gue karyanya yang paling gue inilah gitu. Oke, berarti BTS ini bisa dibilang membantu orang-orang keluar dari permasalahan mereka ya, melewati Wah, musiknya atau karyanya gitu. Nah, ngomong-ngomong dari tadi ngomongin fandom. Nah, aku kepo nih, fandom itu apa sih? Dan gimana orang bisa dinamakan atau masuk ke dalam sebuah fandom dari BTS atau K-pop ini? fandom itu kan kepanjangannya itu fan kingdom ya. Jadi kayak sekumpulan orang-orang yang mengidolakan mengidolakan apa gitu, sesuatu gitu. Itu fandom. Sebenarnya sih kalau misalkan di K-pop-nya sendiri, fandom misalkan kita setiap satu boyband itu punya fandomnya sendiri dan punya namanya masing-masing gitu. Kalau misalkan si BTS ini kita punyanya fandom ARMY namanya. Di fan kingdom ini ya kalau misalkan lu suka sama si BTS atau lu emang mungkin udah suka dengerin lagu-lagunya atau nonton konten-konten mereka, ya itu lu bisa disebut bilang udah sebagai bagian dari fandom ARMY gitu. Kayak gitu sih fandom. Oke, kita udah di penutup segmen kali ini. Terima kasih banyak Rebecca sudah datang di Bekantan Podcast. Dan konklusinya dari ketemu Rebecca ini bahwa di balik komunitas yang kuat atau stigma yang kuat dari orang-orang awam, ternyata di balik karya dari BTS atau K-pop ini benar-benar bisa bermanfaat, bisa berdampak positif bagi orang yang benar-benar bisa mengambil sisi positif dari karyanya. Dan itu mengapa mereka itu bisa sangat protektif, karena mereka ingin menjaga idolanya agar tetap bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain gitu. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di Bekatan Podcast selanjutnya, podcast yang selalu membahas mengenai environment, travel, lifestyle, dan entertainment. Bye-bye semuanya, salam sehat selalu. Thank you Rebecca. Thank you.